Haleluya. Kur bernyanyi bahwa tanpa kasih karunia Tuhan, kehidupan kita menjadi sia-sia. Dan saya berdoa, kiranya kasih karunia Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Amin. Dan hari ini kita akan lanjut dengan tema kasih karunia. Dan saya akan menyampaikan khotbah hari ini dengan judul, Marilah kita tetap berada dalam kasih karunia. Ayat bacaan kita adalah Wahyu 22 ayat 20 sampai 21, dan ini adalah dua ayat terakhir di seluruh Alkitab. Dan ayat terakhir mengatakan bahwa kiranya kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Dan ini adalah penekanan betapa pentingnya kasih karunia Tuhan kita itu. Karena kasih karunia itulah yang akan menuntun kita sampai akhir. Kasih karunia yang akan mengizinkan kita untuk dapat berdiri di akhir. Jadi saya berdoa dengan sungguh-sungguh kiranya kamu dan saya dapat memperoleh kemenangan melalui kasih karunia Yesus Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kiranya kasih karunia itu menuntun kita sampai akhir. Amin. Kemenangan hidup beriman datang ketika kasih karunia yang kita terima tetap ada. Dan jika kasih karunia itu tetap ada, apakah kalian telah menerima kasih karunia Tuhan? Apa kasih karunia Tuhan yang telah kalian terima? Kita berkata, ya, nyaman untuk di gereja. Ya, saya setuju dengan firman-Nya. Ya, saya merasa sangat emosional ketika saya memuji Tuhan dalam gereja. Apakah itu kasih karunia? Atau apakah kalian dapat menunjuk tepatnya apa kasih karunia yang telah kalian terima? Mungkin saya telah tanya pertanyaan yang serupa minggu lalu. Apa kasih karunia yang telah kalian terima? Dan apakah kasih karunia itu tetap berada dengan kamu hari ini? Atau apakah kamu bingung kasih karunia itu pergi kemana? Hanya jika kita menerima kasih karunia itu, hanya jika kasih karunia itu tetap berada dalam kehidupan kita, barulah kehidupan individu kita dapat berada dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Keluarga kita harmonis. Mereka akan penuh kasih sayang, dan hanya melalui kasih karunia Tuhan, gereja dapat menjadi satu. Hanya melalui kasih karunia Tuhan akan ada satu arah yang gereja lihat. Tanpa kasih karunia Tuhan, mau di gereja, mau di rumah, akan ada pihak kamu dan pihak saya. Cara kamu dan cara saya. Orang-orang akan cemburu, akan dengki, akan ada perpecahan antara jemaat, dan akan ada keegoisan. Tanpa kasih karunia Tuhan, yang terjadi adalah apa yang terjadi di Taman Eden. Keinginan yang egois akan keluar dari diri kita, dan itu akan memisahkan gereja, memisahkan keluarga, bahkan memisahkan diri kita. Dan ayat bacaan kita hari ini sekali lagi membicarakan tentang kasih karunia Tuhan yang menyertai semua orang. Dan pada akhirnya, ketika Tuhan kita kembali, hanya mereka yang menerima kasih karunia itu, dan mereka yang dimana kasih karunia itu tetap berada, mereka lah yang akan bersama-sama dengan Yesus, dan mereka lah yang akan pergi ke surga bersama Yesus. Dan itu adalah kesimpulan Alkitab. Sehingga apa itu kasih karunia yang telah kita terima, dan mengapa kita perlu menerima kasih karunia itu? Maukah kita menerima kasih karunia itu? Gimana? Apakah kita mau menerima kasih karunia Tuhan? Bukan hanya kasih karunia yang sementara, tapi kasih karunia yang akan menuntun kita sampai akhir, yang akan menuntun kita sampai Wahyu 20 ayat 20 sampai 21. Yang kasih karunia yang akan menuntun kita sampai pemenuhan Wahyu 22 ayat 20 sampai 21.
Dan apakah kita mau kasih karunia hanya karena orang lain menerimanya? Jadi kita mengulang apa yang kita dengar, bahwa kasih karunia adalah pemberian dari Allah, adalah pemberian yang cuma-cuma. Apakah kita hanya ingin menerima kasih karunia hanya karena itu cuma-cuma? Tapi kasih karunia lebih spesifik daripada itu. Jadi hari ini, em, jadi firman hari ini diambil dari salah satu khotbah pendeta senior, dan kasih karunia ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mazmur 31 ayat 19. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Dan 1 Petrus 1 ayat 13, sebab itu siapkanlah akal bunimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Dia berkata, ada kasih karunia yang akan diberikan kepadamu. Tuhan telah menyimpan kasih karunia ini dan dia mau memberikannya kepadamu. Tapi kapan? Kita tidak tahu. Dikatakan bahwa dia memiliki kasih karunia ini, kasih karunia yang sangat banyak yang dia simpan, yang dia kumpulkan, yang mau dia berikan kepada kamu. Tapi apakah kamu akan hadir di tempat itu ketika Tuhan akan memberikan kasih karunia itu? Dan ini adalah pertanyaan yang harus kalian tanya pada diri kalian. Apakah kalian akan berada di tempat kasih karunia itu diberikan? Dan kita harus tahu kapan dan di mana agar kita dapat hadir di sana kan. Dan kalian sudah ada di situ sekarang. Jadi saya berdoa kiranya Tuhan memberikan kepadamu kasih karunia itu hari ini. Mungkin minggu depan, mungkin hari Rabu. Jadi datanglah ke tempat kasih karunia itu. Mungkin itu adalah ruang doa kalian di pagi hari. Mungkin itu adalah waktu kalian beribadah di dalam keluarga kalian. Kita tidak tahu. Tapi bayangkan, Tuhan sedang mencarimu. Tuhan sedang menungguimu. Dia mau berjumpa denganmu dan memberikan berkat kepadamu, kasih karunia kepadamu. Tuhan sudah mempersiapkannya dan dia sudah mempersiapkan segini banyak. Dan ketika hari itu datang, waktu itu datang, dan kalian tidak hadir, apakah kalian bayangkan? Tuhan sudah menanti-nantikan di mana kamu biasanya duduk dan dia melihat di kursi lain dan kamu pun tidak di sana. Betapa sedihnya hati Tuhan kan? Mungkin kita berkata, Tuhan kan ada di mana-mana. Tuhan kan bisa berikan kepadaku kasih karunia dimanapun aku berada kan? Karena Tuhan ada di mana saja. Tapi Tuhan mau memberikan kepada kita kasih karunia pada waktu ibadah. Dan pendeta senior bilang, ketika kamu tidak ada di sana, siapa yang duduk di kursimu? Musuh kita, setan, dia duduk di sana dengan tertawa-tawa, dengan senang. Jadi saya berdoa dengan sungguh-sungguh agar kita, ketika kita kita bergerak semakin dekat kepada akhir, kiranya kita tidak meninggalkan tempat ibadah, kiranya kita tidak meninggalkan tempat kasih karunia. Mau kita percaya Yesus seberapa lama sepanjang hidup kita, dan berapa banyak waktu yang kita luangkan untuk benar-benar percaya kepada Yesus dan berjumpa dengannya pada waktu yang telah ditentukannya, pada tempat yang telah ditentukannya, yaitu waktu-waktu ibadah. Ada 365 hari dalam tahun dan hanya ada 52 hari minggu dalam setahun kan. Jadi kita hanya berjumpa, kalau kita datang seminggu sekali, hanya 52 kali dalam 365 hari. Jadi iblis sangat senang ketika kita tidak datang.
dan Dia akan mengusahakan segala hal supaya kita tidak datang, supaya kita sekali lagi kita tidak datang. Dan dalam khotbah minggu lalu saya mendorong Anda untuk berdoa, Tuhan, tolong berikan saya kasih karunia, tolong berikan saya kasih karunia. Berapa banyak orang di sini yang berdoa, yang menaikkan doa seperti itu sepanjang minggu ini? Saya percaya banyak orang di sini berdoa seperti itu ya. Dan ini adalah bagian kedua dari doa itu. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan saya mau kasih karunia. Kita berdoa seperti itu kan. Dan coba saya tanya, orang tua di sini, ketika anakmu tanya, Mama, Papa, saya mau uang sedikit lagi. Kalian akan tanya, berapa? Dan anak itu mungkin akan menjawab 20 atau 50, dan mungkin pertanyaan selanjutnya adalah sebagai orang tua kalian akan tanyakan untuk apa? Untuk alasan apa? Mengapa Anda membutuhkannya? Ya kan? Dan dengan hal yang serupa Tuhan juga akan tanya kita, Tuhan, saya boleh minta kasih karunia lebih enggak Tuhan? Tuhan akan tanya, untuk apa kasih karunia yang kamu minta itu? Ya, ini berarti kita harus tahu mengapa kita memerlukan kasih karunia itu secara spesifik. Dan tentu saja Tuhan akan memberikan kepada kita kasih karunia secara cuma-cuma, dan orang yang mewakilkan kasih karunia adalah Yesus Kristus. Dan maka Tuhan ketika dia mengirim Yesus, dia mengirim kasih karunia kepada kita kan. Dan terkadang dalam kehidupan kita memerlukan kasih karunia untuk sesuatu yang spesifik. Sebagai contoh, Bapa, amarahku sedang memuncak dan hatiku penuh gerumulan, Bapa, dan ada dosa yang terus kembali kepadaku. Tuhan, bisa kamu bantu aku dengan ini? Tanpa kasih karuniamu untuk hal ini, tidak mungkin aku bisa memperbaikinya. Atau kita juga dapat berdoa misalnya, Tuhan, saya yang butuh kasih karuniamu karena pendeta minta kami untuk berdoa di gereja, Bapak. Saya butuh kasih karuniamu untuk dapat melakukannya. Dengan kasih karuniamu aku dapat melakukannya. Jadi kita harus tahu mengapa kita memerlukan kasih karunia itu. Karena ketika Tuhan memberikan kasih karunia itu kepada kita, barulah kita dapat sadar akan kasih karunia itu, dan barulah kita dapat mengucap syukur kepada Tuhan, dan kita dapat menggunakan kasih karunia itu dengan benar. Tapi kalau kita mau kasih karunia tanpa alasan yang jelas, saya yakin Tuhan akan tetap memberikan kepada kita kasih karunia, tapi kita tidak akan mengenalinya. Kita tidak akan dapat menggunakannya untuk pekerjaan yang baik. Dan terkadang kita tidak dapat mengucap syukur untuk kasih karunia yang telah diberikannya kepada kita, karena kita tidak tahu untuk apa kasih karunia itu, sehingga kita menyalahgunakannya. Seperti orang Israel di padang gurun, Tuhan, Tuhan, saya lapar, kami lapar. Dan Tuhan mengirim makanan turun dari langit, tapi banyak kali mereka tidak mengerti mengapa mereka memerlukan kasih karunia itu. Maka ketika mana itu turun, mereka berkata, apa ini? Mereka bingung akan itu kan. Jadi ini adalah suatu daftar yang saya suatu daftar akan beberapa alasan mengapa kami membutuhkan kasih karunia. Satu, kita harus menerima kasih karunia supaya kita dapat hidup dengan harapan. Tanpa kasih karunia tidak ada harapan, dan tanpa harapan seperti yang kurnyanyikan, tanpa harapan kehidupan kita menjadi sia-sia. Ketika kita kehilangan pengharapan, tidak ada alasan untuk hidup lagi. Karena kasih karunia, Yesus datang ke bumi ini, dan karena kasih karunia-Nya dia disalibkan untuk kita. Mengapa?
karena melalui itu Dia memberikan kepada kita kehidupan. Dan untuk kita yang layaknya dibuang ke dalam api yang kekal karena sebagai penghukuman, ketika Yesus datang kepada kita dan Dia berdiri dan digantung di atas kayu salib, itu memberikan kepada kita pengharapan supaya kita dapat itu memberikan kita pengharapan atas supaya kita dapat masuki kerajaan surga. Tidak ada orang yang datang ke gereja tanpa pengharapan itu. Setiap orang yang percaya kepada Yesus datang ke gereja karena kita memiliki pengharapan untuk menerima kerajaan surga dan kehidupan yang kekal. Dan karena kasih karunia, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan berkata bahwa Dia akan mengirim anaknya sebagai benih perempuan. Dan ini adalah perjanjian kasih karunia. Dan karena kasih karunia, bahkan ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita memiliki pengharapan ini, yaitu bahwa kita dapat diampuni ketika kita kembali kepada Tuhan. Jadi saya berdoa dengan sungguh-sungguh melalui kasih karunia, kiranya kamu dan saya hidup dengan pengharapan dalam kehidupan kita. Karena tanpa pengharapan, yang tersisa hanyalah depresi. Tanpa harapan, hanya ada kegelapan. Tapi kasih karunia akan memberikan kepada kita pengharapan untuk hidup. Amin. Kedua, kasih karunia adalah yang membawa ucapan syukur dan damai sejahtera di dalam gereja, di dalam rumah kita. Ketika kamu pulang, apakah ada ucapan syukur, apakah ada damai sejahtera? Atau ketika kalian masuk ke dalam rumah kalian, pikiran kalian berpikir bahwa kalian pulang ke dalam medan peperangan. Dan terkadang memang seperti itu kan. Jadi kita perlu memulihkan kasih karunia di dalam keluarga kita. Ketika kalian memiliki kasih karunia, maka istri kalian akan terlihat lebih cantik. Amin. Dan ketika kalian memiliki kasih karunia, bahwa ketika kalian memiliki kasih karunia, maka suami kalian terlihat indah. Dan seluruh keluarga kalian menjadi bejana kasih karunia. Yang berarti Tuhan akan menggunakan keluarga kalian, rumah kalian untuk dapat menyalurkan kasih karunia kepada orang lain. Dan dalam kehidupan sehari-hari, dalam keluarga, pekerjaan, bisnis, ada perasaan kepenuhan yang kita peroleh. Dan percaya kepada Yesus menjadi sesuatu yang penuh sukacita ketika kalian memiliki iman dan ketika kalian memiliki kasih karunia. Tapi tanpa kasih karunia, untuk percaya kepada Yesus menjadi suatu beban. Untuk percaya kepada Yesus berasa seperti kita kehilangan kenikmatan dunia, dan kita menjadi diperkaya hanya ketika kita memiliki kasih karunia. Jadi, sebelum saya menawarkan dokter yang pintar atau vitamin yang bagus atau restoran yang enak, saya akan merekomendasikan kepada kalian bahwa yang kalian butuhkan yang adalah kasih karunia. Jadi cobalah kita sungguh-sungguh memikirkannya, apakah kita memiliki kasih karunia itu bersama kita. Saya sungguh-sungguh merekomendasi kasih karunia itu. Kiranya kalian ambil karena itu gratis. Amin. Kalian tidak perlu melakukan apapun, kalian hanya perlu mengambilnya dan menikmatinya. Dan ketika kalian menikmatinya, maka kalian akan melihat secara otomatis ucapan syukur itu mengalir. Dan ketika kalian menerima kasih karunia, bahkan mertua kalian akan terlihat indah. Ketiga, kita harus menerima kasih karunia agar kita dapat berdoa. Kalau kita tidak memiliki kasih karunia, kita tidak dapat berdoa, mau sendiri atau di gereja. Mereka yang tidak menerima kasih karunia tidak dapat konsentrasi, bahkan ketika penatua berdoa hari ini. Hanya
melalui kasih karunia kita dapat sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan berbicara dengannya dalam ketulusan. Karena kita memerlukan kasih karunia untuk dapat sadar akan hadiratnya, dan tanpa kasih karunia, itu seperti kita mau menahan nafas kita ketika kita pergi menyelam di bawah air laut. Dan keempat, kita harus menerima kasih karunia untuk menerima iman. Henok adalah salah satu orang di dalam Alkitab yang diangkat kepada surga tanpa melihat kematian. Dia memiliki keluarga yang normal. Dan apa keluarga yang normal itu? Apakah kalian tahu apa keluarga yang normal? Dalam keluarga yang normal, suami istri kadang berantem dan anak-anak membawa masalah dan membuat orang tua menteriaki mereka, dan ini adalah kondisi keluarga yang normal. Terkadang baik, terkadang tidak baik, terkadang penuh masalah, tapi ini adalah normal. Dan Henok adalah orang yang biasa saja, tetapi dia berjalan bersama Tuhan selama 300 tahun. Dan Tuhan bilang, orang ini tidak layak mati. Jadi barulah Tuhan mengangkatnya. Jadi ini bukan karena iman Henok itu sempurna 100%, tapi rahasianya adalah kasih karunia. Kasih karunia tidak pergi meninggalkan Henok. Dan itu adalah rahasianya. Mari kita baca Ibrani 11 ayat 5-6. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelumnya terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi Henok diambil karena dia menyukakan hati Tuhan, karena dia memiliki iman. Jadi ini diawali dengan iman yang menyenangkan Tuhan, dan itulah yang membuat Tuhan menaikkan Henok ke surga. Jadi iman datang dari kasih karunia. Jadi saya berdoa, jemaat di sini, kiranya kamu dan saya menerima kasih karunia itu yang tidak akan pernah pergi meninggalkan kita. Kita mungkin jatuh, kita mungkin membuat kesalahan, dan mungkin kita terkadang menjadi marah. Tapi kalau kasih karunia Tuhan tidak pergi meninggalkan kita, maka Dia akan menuntun kita kepada pertobatan. Dia akan menuntun kita dan memimpin kita, dan saya berdoa agar hasil dari kasih karunia itu adalah transfigurasi. Kelima, kita memerlukan kasih karunia Tuhan untuk menjadi setia kepada pekerjaan yang diberikan kepada kita. Lukas 16 ayat 10 dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi mereka yang dapat respon kepada kasih karunia yang kecil, mereka dapat menaikkan ucapan syukur dan dapat menanggung kasih karunia yang lebih besar lagi. Dan kita telah diberikan posisi di dalam gereja seperti penatua, pemimpin, dan posisi apapun di dalam gereja. Bukan karena kita melakukan pekerjaan yang baik sebelumnya maka kita diambil, dan bukan karena kita banyak memberi persembahan, bukan karena kita lebih ganteng daripada orang lain, bukan karena kita lebih daripada orang lain, tapi Tuhan memberikan mereka kasih karunia agar mereka dapat melakukan pekerjaan Tuhan. Seringkali di dalam gereja, dan saya berdoa supaya ini tidak terjadi di dalam gereja kita, tapi di dalam beberapa gereja ada sistem
sistem rank, sehingga beberapa orang tidak perlu melakukan apa yang orang lain lakukan. Uh, dan orang berpikir seperti itu karena kasih karunia telah meninggalkan mereka. Dan kalau kita menerima kasih karunia, kita melakukan pekerjaan Tuhan. Mereka yang telah menerima kasih karunia Tuhan, merekalah yang akan melakukan pekerjaan Tuhan. Dan keenam, kita memerlukan kasih karunia untuk menginjili. Dan penginjilan adalah pengorbanan. Penginjilan membutuhkan waktu, uang, dan segala hal. Ketika kamu mengajak seseorang ke gereja, kalian terkadang tidak dapat fokus pada firman. Kalian fokus pada mereka kan. Apakah dia mendengar firman ini? Apakah dia terberkati oleh firman ini? Apa yang akan kita makan nanti? Jadi semua fokus kita jatuh kepada orang yang sedang kita injili itu. Tapi penginjilan itu seperti melahirkan. Ketika kamu melahirkan seorang bayi, kalian harus mengurusinya dari pagi sampai malam. Jadi ada investment waktu, ada suatu investasi doa, waktu, dan hati. Dan tanpa kasih karunia, kita tidak dapat melakukan itu. Dan saya harus diisi kasih karunia Tuhan sebelum saya dapat membagi firman Tuhan. Jadi saya berdoa kiranya Tuhan memberikan anggota gereja Sion kasih karunia yang cukup supaya kita dapat memiliki cukup untuk membagikan dengan orang lain. Dan supaya kita dapat merasakan bahwa kita sedang menginjili orang lain. Dan saya sering berkata ini, kita menginjili satu sama lain. Dan seringkali kita pergi ke restoran yang enak-enak. Dan restoran yang enak itu lebih baik kita nikmati dengan orang lain. Dan sudut pandang seperti itu juga dapat kita gunakan di gereja, di mana kita sangat terberkati oleh sesuatu yang sangat enak sampai kita mau membagikannya. Dan ketika kita membagikan makanan yang enak itu, kita menjadi lebih senang, kita menjadi lebih terberkati. Dan saya berdoa supaya kita menjadi seperti itu, di mana firman lebih menyenangkan hati kita ketika kita membagikannya. Dan saya berdoa kiranya kalian menjadi sangat terberkati ketika kalian datang ke gereja Sion sampai kalau kalian tidak bahkan ketika kalian tidak mengajak teman atau saudara kalian atau keluarga kalian atau saudara atau teman kalian itu tetap datang. Dan itu adalah kasih karunia. Dan ketujuh, apakah kalian ingin kasih karunia yang khusus, yang spesial? Kasih karunia adalah mengetahui kapan akhirnya. Jadi ketujuh, kasih karunia. Jika kita sungguh-sungguh menerima kasih karunia, maka kita tidak akan memiliki musuh. Tuhan mungkin bertanya, sudahkah kamu menerima kasih karunia? Lalu dia akan tanya, apakah kamu memiliki musuh? Lalu dia akan berkata, kasihilah mereka. Jika mereka lapar, beri mereka makan. Jika mereka haus, berikan mereka minum. Jika mereka telanjang, beri mereka pakaian. Berdoalah untuk musuh-musuhmu. Dan ini adalah perintah dari Tuhan. Dan mungkin kita merasa ini mustahil. Tapi ketika dia memberikan kasih karunia dia kepada kita, maka ini menjadi mungkin. Saya belum lama ini mendengar kesaksian dari orang yang hampir mati karena mengidap penyakit COVID. Dan dia berkata bahwa maut itu datang saja secara tiba-tiba kepadamu dan kamu merasa seperti tidak ada segala kekuatan hilang. Dan sebelum kalian tahu, kalian sudah tidak sadar. Dan dia dibawa ambulans ke suatu rumah sakit dan jantungnya coba dihidupkan kembali. Dan ketika dia mengalami itu, tidak ada lagi yang menjadi rintangan bagi kehidupan dia.
Karena dibanding maut, apapun itu lebih baik daripada mati. Dan pada saat itu dia bertanya, "Mengapa saya mengeluarkan waktu, tenaga, saya untuk membenci seseorang? Tidak ada gunanya." Jadi saya berdoa dengan sungguh-sungguh kiranya kita menerima kasih karunia seperti itu, di mana kita tidak supaya kita dapat mengerti hal-hal yang surgawi, supaya kita dapat meninggalkan kebencian kita. Tanpa kasih karunia, mau kita di rumah, di pekerjaan, atau di gereja, kita akan menjadi duri bagi orang lain kalau kita tidak memiliki kasih karunia. Tapi kalau kita memiliki kasih karunia, maka kita akan menjadi orang yang penuh kasih sayang, orang yang membawa damai sejahtera. Dan kita suka nyanyi di himne yang berkata, mau di pondok atau di rumah yang besar, dimanapun Yesus berada, disitulah surga. Amin. Jadi dimanapun Yesus berada, itulah surga. Jadi gereja Sion, saya berdoa dengan sungguh-sungguh agar gereja kita menjadi tempat di mana ini menjadi tempat kasih karunia, jadi tempat sorga, di mana kita tidak memiliki musuh-musuh, di mana kita dapat meninggalkan masa lalu kita, hal-hal yang membuat hati kita gelap, semuanya dapat kita tinggalkan dan kita dapat menantikan masa depan yang cerah. Dan terakhir, yang ke-8, kita dapat ikut serta dalam penderitaan Kristus hanya melalui kasih karunia. Kolose 1 ayat 24 dikatakan, "Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat." Jadi di sini dia bukan berbicara kepada Tuhan di surat ini, tapi Rasul Paulus di dalam surat Kolose sedang berbicara kepada gerejanya. Dan apakah kita dapat mengatakan hal yang serupa dengan yang dia katakan di sini? Karena satu orang itu saya menderita sekarang. Karena satu orang itu saya kehilangan sekarang. Saya kehilangan waktu, saya kehilangan uang, dan karena orang itu, kehidupan saya menjadi hancur. Apakah kita dapat mengatakan kepada orang itu, saya bersukacita di dalam penderitaanku untuk kegunaanmu? Dan kita percaya bahwa tubuh ini adalah tubuh Yesus Kristus, yang adalah gereja. Dan kita harus menutupi apa yang kekurangan, dan Rasul Paulus mengalami banyak penderitaan, dan bisa saja dia menyalahkan orang lain, tapi dia sadar bahwa kasih karunia yang dia terima dari Yesus Kristus itu terlalu banyak, sehingga dia berkata bahwa dia akan menggunakan kasih karunia yang lebih itu untuk menutupi ini, untuk membuka itu, untuk mengampuni. Dan inilah bagaimana kita mengikuti jejak kaki Yesus. Inilah, dia tidak memiliki apa-apa yang dia miliki, tapi Rasul Paulus mengatakan meskipun dia tidak memiliki apa-apa, dia mengatakan dia memiliki segala-galanya. Jadi tanpa kasih karunia kita akan selalu iri, kita akan selalu dengki, kita akan selalu gerumul, kita akan selalu dalam kegelapan. Tapi dengan kasih karunia kita akan selalu berada di dalam kecerahan. Dan dengan kasih karunia Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, sampai menyisakan 12 baku. Kiranya berkat kasih karunia itu datang kepada kita. Kasih karunia adalah tema seumur hidup kita. Dan kasih karunia adalah yang akan menuntun kita sampai akhir. Jadi, kalau kita tidak memiliki kasih karunia, jika seekor ikan tinggal di dalam air tidak sadar bahwa dia memiliki kasih karunia, maka dia tidak akan sadar akan berkat air. Jadi tanpa kasih karunia, ikan yang tinggal di luar, ikan tidak akan sadar akan berkat air yang sedang memberkati hidupnya itu. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan ketika dia tidak
ketika dia tidak mengambil udara, tidak mengambil napas kita, tidak mengambil sinar matahari, tidak mengambil cahaya bulan, tidak mengambil negara yang kita miliki ini. Segala sesuatu yang diperlukan bagi kita adalah kasih karunia Tuhan, dan Tuhan memberikannya kepada kita. Dan saya mengucap syukur kepada Tuhan untuk pepohonan yang ada di negara ini, yang membuat negara ini nyaman dan tidak begitu panas. Dan saya mengucap syukur kepada Tuhan untuk hal yang kecil seperti itu. Jadi kita harus melihat hal di sekitar kita harus melihat orang di sekitar kita. Kita memiliki sangat banyak kasih karunia yang dapat kita syukuri. Jadi marilah kita lebih tepat dalam doa kita ketika kita mengucap syukur. Kiranya kita lebih spesifik untuk alasan kita mengucap syukur itu. Dan pada sinar Abraham Par, dia mengajak kita untuk mengucap syukur seperti bandu jam, di mana jam itu berayun tik tok. Jadi tik kita mengucap syukur, tok kita mengucap syukur, tik kita mengucap syukur, tok kita mengucap syukur. Sebagai kesimpulan, sekarang kiranya kita memasuki gudang kasih karunia Tuhan dan kita berbelanja kasih karunia. Seperti saya butuh kasih karunia ini, saya butuh kasih karunia itu. Amin. Dan ketika kamu keluar mau check out, ingat semuanya gratis. Semua kasih karunia yang kalian belanja itu gratis. Minta saja kepada Tuhan dan Tuhan akan memberinya. Tuhan berkata, sekaranglah saatnya untuk saatnya yang berkenan. Sekaranglah hari keselamatan. Jadi mari kita minta kepada Tuhan dan mengucap syukur kepadanya. Perumpamaan tentang kebun anggur dalam Matius 20 berbicara tentang seorang petani yang mendatangkan pekerja sepanjang hari di Israel, khususnya pertanian kebun anggur. Mereka diberikan waktu bercocok tanam yang sangat singkat. Jika iklim atau musimnya berubah, mereka tidak dapat memanen jenis anggur yang tepat. Jadi mereka harus menyelesaikan panen dalam waktu yang sangat singkat. Jika tidak, maka panen mereka akan seluruhnya rusak. Jadi pada hari terakhir panen, petani akan memanggil pekerja dari pukul 9 pagi dan dia akan melihat kemajuan pekerjaan itu, dan kalau dia menyadari bahwa tidak ada cukup pekerja, terlalu banyak buah, maka dia akan memanggil lebih banyak pekerja pada pukul 12 siang. Tetapi kalau itu juga tidak cukup, maka pada pukul 3 sore, petani akan memanggil lebih banyak pekerja lagi. Dan kalau dia lihat itu masih belum cukup, maka hari kerja berakhir pada pukul 6 sore, sehingga dia akan memanggil sekelompok orang lagi pada pukul 5 sore, yaitu jam ke-11. Dan dia akan berkata, aku akan membayarmu dengan jumlah yang sama dengan orang yang datang bekerja dari jam 9 pagi. Gimana rasanya? Yang mana yang kamu mau pilih? Pekerja yang datang pada jam 9 pagi atau yang datang pada jam ke-11, jam 5 sore, jam terakhir? Kita semua adalah pekerja yang dipanggil pada jam terakhir, pada jam ke-11. Dan kita kalau melihat seluruh garis waktu sejarah penebusan, ada orang yang datang pada zaman Adam, Nuh, Rasul Paulus. Mereka semuanya menyerahkan hidup mereka. Lalu, sekarang Tuhan memanggil kita pada jam yang terakhir dan dia akan memberikan kita berkat yang sama dengan leluhur iman kita seperti Abraham, Ishak, Yakub yang bekerja sepanjang hidup mereka. Jadi usaha seperti apa yang akan kalian berikan dalam 1 jam terakhir itu?
Tidakkah kamu akan sangat bersyukur? Wah, ini kesempatan yang luar biasa. Dalam 1 jam ini saya akan mencoba mengejar ketinggalan dengan semua orang lain yang datang lebih awal, yang datang dari pagi hari, yang pasti sudah sangat lelah sekarang kan? Dan dan orang yang datang dari pagi, pasti mereka lelah dan mereka melihat kita seperti harapan yang akan menyelesaikan pekerjaan itu kan. Ibrani 11 memberitahu kita bahwa ada orang yang beriman. Dan sekarang kita, uh, kita akan menyelesaikan pekerjaan mereka, perlombaan mereka. Dan sikap itu adalah ucapan syukur atas kasih karunia. Sikap seperti itu adalah inti dari ucapan syukur atas kasih karunia. Itulah kasih karunia yang telah Tuhan panggil kita pada jam terakhir ini. Dan kita tidak punya banyak waktu untuk bekerja, tapi Tuhan berkata, Dia akan memberi kita upah yang sama dari yang bekerja dari awal. Jadi apakah kita akan bermalas-malasan dan menunggu upah dalam waktu yang singkat yang diberikan kepada kita ini? Kita harus memberikan usaha sebanyak mungkin. Jadi saya memberikan semua usaha saya. Itulah kasih karunia. Itulah sikap yang mengucap syukur atas kasih karunia. Dan itulah tanggapan yang benar terhadap kasih karunia. Semoga kita mengenali kasih karunia, menghargai kasih karunia, dan menanggapi kasih karunia. Dan hidup dengan kasih karunia sampai akhir. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, kami mengucap syukur karena Kau telah memberikan kepada kami waktu ini untuk merenungkan kuasa luar biasa yang telah Engkau berikan kepada kami. Bapa, Engkau telah berkata bahwa ini gratis, ambillah, dan kami menggunakan kasih karunia-Mu untuk kemuliaan-Mu. Kami membutuhkan kasih karunia untuk berbagai alasan yang berbeda-beda. Maka kami berdoa Bapa supaya kiranya Engkau memberikan kepada kita kasih karunia yang spesifik, untuk kegunaan yang spesifik, untuk kegunaan yang berbeda-beda. Bantulah kami untuk dapat mengucap syukur atas setiap kasih karunia yang spesifik yang Kau berikan kepada kami. Kiranya tidak ada satu orang pun dalam gereja ini, dari bayi hingga dewasa, hingga orang lansia, kiranya tidak ada satu orang pun yang pulang tanpa kasih karunia. Bantulah kami untuk hidup bersama kasih karuniamu, dan kiranya kasih karuniamu memimpin kami langkah demi langkah sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.